Halo sobat-sobat pemerhati channel Wartawan Injil. Baik, langsung saja kawan-kawan. Apa yang tampil di layar ini adalah salah satu status Facebook yang dibuat oleh Mas Yonatan Nandar. Mas Yonatan Nandar ini dikenal juga dia sering mengaku sebagai evangelis, yang artinya adalah pemberita Injil. Kira-kira begitu ya. Baik, jadi video ini saya buat khusus sebagai tanggapan bagi statement yang dikeluarkan oleh Mas Yonatan Nandar melalui sosial media Facebook. Dan teristimewa, video ini juga saya persembahkan bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga sahabat-sahabatku di luar Indonesia, di seluruh dunia. Oke sobat-sobatku, sekarang perhatikan baik-baik statement dari Mas Yonatan Nandar melalui sosial media Facebook. Yonatan Nandar menulis demikian. Kunci menjadi orang Islam itu satu, waras. Ditulis dengan huruf kapital ya. Jadi itu bermakna penegasan. Dulu aku pegang erat salib Kristus. Sekarang aku pegang erat ajaran Yesus asli yang dibawa oleh yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian statement dari Mas Yonatan Nandar. Sedangkan video ini saya buat sebagai sebuah bentuk apresiasi dari saya kepada Mas Yonatan Nandar ya. Apresiasi itu bisa berbentuk nasihat, input, kritik, ya, apapun. Intinya sebuah reaksi yang bermanfaat sehingga disebut sebagai apresiasi. Baik sahabat-sahabatku, saya akan mulai ya. Perhatikan baik-baik dan sekali lagi terima kasih banyak buat siapapun yang mau menyimak video ini sampai tuntas. Sahabat-sahabatku, langsung saja saya ingin memberikan apresiasi buat Mas Yonatan Nandar dan sekaligus bagi teman-teman yang lainnya yang juga pernah mengaku sebagai mantan beragama Kristen. Ya, dengan segala hormat izinkan saya menyebut nama. Misalkan seperti Mas Edi Prayitno. Ya, ada juga Pak mantan pendeta Agustan. Kemudian juga ada Mas Andreas. Kemudian ada juga kawan saya Mas Ariesto ya. Kemudian ada mungkin juga Ustadz Ahmad Kainama dan yang lain-lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu ya. Jadi video ini baik untuk disimak oleh semua orang, khususnya mantan yang mengaku Kristen atau mengaku beragama Kristen dan kemudian mengaku menjadi mualaf. Ya. Nah, sahabat-sahabatku, di dalam statementnya Mas Yonatan Nandar mengatakan bahwa dulu memegang salib Kristus. Kita semua tahu salib Kristus adalah simbol dari kekristenan. Ya. Jadi memang meskipun mungkin Mas Yonatan Nandar tidak mengatakan dengan tegas dia dulu mantan beragama Kristen, tapi dengan mengatakan dulu memegang salib Kristus, itu sama dengan menyebut diri sebagai bagian dari kekristenan dulu. Nah, sahabat-sahabatku, perlu saya tegaskan ya, sekali lagi dengan segala hormat ya, Mas Yonatan Nandar dan teman-teman para mualaf yang ngaku mualaf khususnya, yang juga mengaku sebagai mantan beragama Kristen. Saya mau tegaskan dengan segala hormat sekali lagi ya, bahwa sesungguhnya saya bisa pastikan 99,9% dari Anda semua, apakah itu Haja Iren Handono dan lain sebagainya ya, juga almarhum yang saya hormati Bapak Insan Mokoginta dan lain-lainnya, yang juga pernah mengaku sebagai mantan beragama Kristen atau beragama Katolik, saya bisa pastikan Anda semua sejatinya tidak pernah betul-betul jadi Kristen. Anda pernah beragama Kristen, bergereja yang namanya gereja Kristen, berorganisasi, berserikat dalam sebuah organisasi yang bermerek Kristen. Tapi saya bisa pastikan Anda semua tidak pernah betul-betul jadi seorang pengikut Kristus. Makna Kristen yang asli loh ya, adalah pengikut Kristus. Dan saya bisa jamin dan saya pastikan Anda semua yang khususnya para mualaf yang ngaku mantan beragama Kristen,
Anda tidak pernah betul-betul menjadi seorang pengikut Kristus. Buktinya apa? Nah, jadi kalau saya melontarkan sebuah pernyataan itu harus bisa memberikan bukti. Kalau orang memberikan pernyataan, mengatakan seseorang bukan Kristen asli, tapi tidak bisa memberikan bukti, maka itu menjadi fitnah. Jadi harus bisa memberikan bukti. Baik, saya berikan beberapa bukti ya. Bukti yang pertama, saya bisa jamin 100% para YouTuber yang sering tampil di YouTube kemudian mengaku-ngaku sebagai mantan beragama Kristen. Anda dulu adalah Kristen organisasi, bukan Kristen Alkitabiah. Artinya kekristenan Anda tidak sesuai dengan ajaran Yesus Kristus sebagai pusat dari kekristenan. Kristen itu kan artinya pengikut Kristus. Buktinya apa? Allah atau sesembahan atau teos yang Anda sembah dulu di gereja Anda adalah Allah yang tiganitas atau tritunggal atau trinitas. Nah, padahal Kristen yang Alkitabiah, Kristen yang asli, Allahnya pasti sama persis dengan Allah yang diberitakan oleh Kristus. Karena Kristen artinya pengikut Kristus. Nah, siapa Allahnya Kristus? Allah atau sesembahannya Kristus adalah Bapa. Yohanes 17 ayat 1-3. Bapa, engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 20 ayat 17. Yesus berkata kepada Maria Magdalena untuk berpesan kepada para muridnya. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Kepada Allahku dan Allahmu. Jadi Allahnya para murid itu juga Allahnya Yesus. Sesembahannya para murid itu juga sesembahannya Yesus Kristus. Ya, jadi Kristen yang asli pasti Allahnya sama dengan Allahnya Kristus. Sedangkan teman-teman yang banyak sebagian besar yang mengaku mantan beragama Kristen itu, ternyata Allah Anda dulu beda dengan Allahnya Yesus. Maka kemudian Anda merasa nggak benar kemudian menjadi mualaf, pindah agama, kan gitu ya. Padahal sebenarnya Anda tidak pernah betul-betul jadi Kristen. Atau dengan lain kata, Anda mungkin adalah mantan berorganisasi Kristen. Mantan berorganisasi yang merek organisasinya adalah Kristen. Mantan bergereja yang merek gerejanya adalah Kristen. Itu yang terjadi. Tapi Anda tidak pernah betul-betul menjadi seorang Kristen dalam makna yang asli, dalam makna yang Alkitabiah, yaitu pengikut Yesus Kristus. Ya, itu baru satu contoh ya. Tentang Allahnya aja Anda sudah beda dengan Allahnya Yesus ya. Jadi jelas Anda bukan pengikut Kristus kalau Allahnya beda dengan Allah Yesus. Kemudian yang kedua, syarat-syarat Kristen di Alkitab itu sangat jelas. Bagaimana syarat-syarat orang menjadi murid Yesus? Sangat jelas. Tertulis dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya tidak akan ulas lagi, tapi begitu detail syaratnya. Yesus bilang, kalau kamu tidak mengutamakan aku lebih dari segala satu, tidak bisa jadi muridku. Kalau kamu tidak menyangkal diri setiap hari dan mengikut aku setiap hari loh, bukan seminggu sekali, seminggu 3 kali, bukan, setiap hari. Jadi, dan ada beberapa syarat-syarat yang lain. Kalau kamu dalam hidupmu masih mengutamakan nama baik, harga diri, jabatan, anak, suami, istri, pangkat, cita-cita, dan sebagainya, kamu tidak bisa jadi muridku. Itu kata Yesus ya. Jadi, artinya begini sahabat-sahabatku, saya berikan ilustrasi supaya mempermudah ya. Saya dulu waktu masih kecil, saya sering pakai, bukan sering, beberapa kali lah, saya pernah pakai baju tentara. Yaitu pada waktu karnaval, 17 Agustus, kadang pakai baju tentara, kadang pakai baju pahlawan, kadang pakai baju polisi. Saya pernah. Tapi saya tidak pernah betul-betul menjadi seorang tentara TNI, Tentara Nasional Indonesia. Karena ada syarat-syarat TNI itu yang begitu ketat dan begitu jelas, dan bisa diketahui oleh khalayak umum. Nah, kita semua bisa beli baju tentara, kemudian kita pakai di jalan, bawa pistol-pistolan, bawa senapan dari kayu, ya, bawa bedil-bedilan. Kita ngaku-ngaku tentara bisa. Tapi ketika kita tidak memenuhi syarat TNI, Tentara Nasional Indonesia, pada hakikatnya kita adalah tentara palsu, tentara abal-abal. Nah, demikian juga dengan Kristen, sahabat-sahabat. Syarat menjadi Kristen itu begitu jelas. Tadi yang pertama, siapa Allahnya orang Kristen? Paulus misalkan, Paulus dalam 1 Korintus 8 ayat 6 tegas mengatakan, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa.
yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dan satu Tuhan, satu pemimpin, satu junjungan saja, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus itu tuannya orang Kristen. Dan Allah atau sesembahannya orang Kristen adalah Bapa. Nah, jadi kalau ada orang ngaku Kristen tapi sesembahannya ternyata Tiganitas atau Trinitas atau Tritunggal, maka itu sudah jelas Kristen palsu. Artinya semua Anda yang mengaku-ngaku mantan Kristen tapi ternyata kekristenan yang menurut Anda Kristen dulu itu ternyata Trinitas, maka pada hakikatnya Anda bukan Kristen atau Anda tidak pernah betul-betul jadi Kristen. Ya, jadi Anda hanya mantan bergereja bermerek Kristen, mantan berorganisasi bermerek Kristen, tapi Anda tidak betul-betul pengikut Kristus, tidak betul-betul murid Yesus, tidak betul-betul Kristen secara alkitabiah. Oke, sobat-sobatku dan teristimewa dan terkhusus juga buat Mas Yonatan Nandar. Ya, Mas Yonatan Nandar insya Allah pasti menonton video ini nanti. Karena saya akan kirim melalui WhatsApp juga. Linknya akan saya sampaikan kepada Mas Yonatan Nandar. Baik, di poin statementnya Mas Yonatan Nandar, selain mengaku sebagai dulunya pernah memegang salib Kristus, ya, Mas Yonatan Nandar juga mengaku bahwa sekarang katanya pengikut Yesus yang asli. Aslinya menurut Nabi Muhammad. Nah, saya mau ingatkan, bagus ini statementnya. Saya apresiasi statement Anda sangat bagus, Mas Yonatan Nandar. Tetapi saya mau mengingatkan, Anda harus betul-betul jadi Muslim yang waras seperti kata-kata Anda loh ya. W-A-R-A-S. Anda tulis pakai huruf besar. Betul-betul waras, betul-betul taat kata-kata Nabi Muhammad, kata-kata Al-Quran, kata-kata hadis. Satu contoh, ada banyak hal sebenarnya, tapi pada kesempatan ini saya berikan satu contoh saja. Ketika Nabi Muhammad yang tertulis dalam hadis dan juga Al-Quran berbicara tentang Isa Al-Masih, maka Mas Yonatan Nandar, jika Anda betul-betul ngaku seorang Islam dan Muslim, Anda harus memberitakan Yesus atau Isa Al-Masih yang persis seperti yang diberitakan di Al-Quran. Jangan dikurangi, jangan ditambahi. Ya, sekali lagi ya. Jika Mas Yonatan Nandar betul-betul ngaku pengikut Nabi Muhammad, betul-betul Muslim yang asli, yang waras, maka konsekuensinya Anda harus memastikan diri Anda. Tidak usah lihat dulu orang lain, tidak usah ngurusi dulu ajaran lain, tapi pastikan diri Anda dulu. Anda betul-betul mentaati, memberitakan ajaran yang sama yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis. Nah, sebagai contoh dalam hal tentang Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Siapa Isa Al-Masih yang diberitakan oleh Al-Quran dan hadis? Ya, dalam hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim, hadis Nawawi juga. Bahkan dikatakan itu salah satu syarat orang bisa selamat masuk surga adalah syarat yang pertama, la ilaha illallah, percaya satu-satunya Allah. Kedua, percaya Muhammad utusan Allah. Keempat, percaya surga neraka. Nah, ketiganya adalah percaya Isa Al-Masih sebagai utusan Allah, firman dari Allah, dan Rohullah. Sekali lagi yang ketiga ya, saya tekankan. Karena ini jarang sekali dibahas oleh orang-orang yang ngaku-ngaku Muslim, ngaku-ngaku Islam. Bahkan yang ngaku ustadz, ngaku ulama pun jarang. Ada yang membahas tapi jarang. Syarat yang ketiga, orang selamat masuk surga harus percaya Yesus atau Isa Al-Masih sebagai utusan Allah, firman Allah atau kalamullah atau kalimatullah, dan Rohullah. Itu tertulis di hadis yang sahih. Ya. Kemudian di Al-Quran juga ada beberapa ayat menyebut Isa jelas sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai utusan ya, tapi juga sebagai Rohullah dan kalimatullah. Nah, jadi saya ingatkan sebagai sebuah saran dari saudaramu, ya, Mas Yonatan Nandar. Saya mengingatkan, jika Anda menjadi Islam yang asli, Muslim yang asli, beritakanlah Yesus yang sesuai dengan ajaran Islam yang asli. Yesus yang juga kepercayaan kepada Yesus atau kepada Isa Al-Masih sebagai firman Allah dan kalimatullah dan utusan Allah dan Rohullah itu sebagai syarat keselamatan. Beritakanlah itu. Beritakanlah itu. Ya, jadi jangan memberitakan, oh Yesus hanya sebatas nabi. Itu ajaran banyak orang, bukan ajaran Al-Quran dan hadis. Itu satu contoh. Kemudian, apalagi ya? Mas Yonatan Nandar dan semua teman-teman yang ngaku sebagai mualaf, sebagai mantan dari Kristen, ya. Saya
himbau sahabat-sahabat, teman-teman semua menyaksikan baik-baik, pantengi, kalau perlu diulang lagi, cuplikan video berikut ini. Bahwa begini ya, inti pesan yang ingin saya sampaikan adalah, jika di dalam dunia kekristenan, dunia gereja, ternyata banyak Kristen yang palsu, Kristen yang abal-abal. Nah, demikian juga terjadi loh dengan dunia Islam. Sehingga saya mau memastikan Anda jangan sampai terjebak nanti jadi Islam yang palsu juga. Loh, masa Islam ada yang palsu? Nah, makanya perhatikan, pantengi, perhatikan baik-baik, cuplikan video berikut ini. Ini yang ngomong orang Muslim sendiri. Bahwa Muslim dalam dunia Islam sudah banyak yang tidak asli. Perhatikan baik-baik ya cuplikannya. Assalamualaikum Bare, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Ini adalah video klarifikasi terkait dengan agama saya, terkait dengan kepercayaan saya, karena ada banyak sekali orang di kolom komentar, dan semakin hari semakin banyak komentar-komentar yang mempertanyakan, misalkan diantaranya adalah, Pak Guru, bagaimana caranya mempelajari filsafat tetapi tetap beragama? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu sebenarnya sangat ringan, tetapi menjadi semakin sering. Misalkan, Pak Guru, bagaimana caranya kita bisa berislam padahal Pak Guru tahu banyak soal ajaran agama yang lain, atau Pak Guru, mitos-mitos agama yang lain itu kan banyak yang menggoncang iman, kenapa Pak Guru mengetahui itu semua tetapi tetap berislam? Tolong dijelaskan ajaran Islam yang Pak Gembul anut yang seperti apa gitu dan sebagainya. Atau ada kolom komentar misalkan yang mengajukan, Pak Gembul, banyak sekali video-video di channel ini yang merusak iman atau yang menggoncang iman, bagaimana caranya kita bertahan dengan iman yang tergoncang-goncang seperti itu? Nah, saya mohon maaf ya, walaupun pertanyaan-pertanyaan itu memang ringan, ringkas, tetapi menunjukkan sesuatu yang sangat mengerikan yang terjadi di dunia Islam. Jadi saya di sini akan memberikan sebuah klarifikasi dan penjelasan dalam konteks agama Islam dan sistem religinya. Jadi begini Baraya, Islam itu sebenarnya sangat sederhana, sangat-sangat ringkas. Bahkan diklaim oleh Nabi Muhammad adalah ajaran agama yang sangat-sangat sederhana, jelas, tegas, dan pasti. Nah, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ajaran agama Islam itu ditambah-tambahkan sedikit demi sedikit oleh para pengikutnya, sehingga sebagian besar agama Islam yang kita pahami sekarang adalah agama Islam yang berbentuk budaya, tambahan dari generasi sesudahnya. Misalkan begini, orang-orang Islam zaman sekarang itu bisa sampai memurtadkan atau menganggap orang lain kafir hanya gara-gara pertanyaan apakah Allah itu duduk di atas arasy ataukah Allah itu ada di seluruh dunia. Nah, sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sudah ada sejak generasi awal Islam tetapi tidak pernah menjadi polemik, karena pertanyaan ini akan diserahkan kepada masing-masing individu, disesuaikan dengan kemampuan intelektualnya, disesuaikan dengan daya nalarnya. Silahkan orang-orang itu mengikuti apa yang dia pikirkan tentang akidah itu. Maka tidak ada permusuhan, tidak ada perpecahan dalam Islam generasi awal. Nah, tetapi zaman sekarang karena Islam sudah menjadi ditambah-tambahkan itu, ada kodifikasi-kodifikasi atau ada legalisasi terhadap sesuatu yang itu dibuat oleh orang-orang Islam generasi sesudahnya, maka Islam menjadi lebih tebal dan akhirnya menjadi lebih rumit, lebih ngejelimet, lebih ribet dan semacamnya. Atau misalkan orang-orang Islam zaman sekarang itu banyak bunuh-bunuhan, tembak-tembakan, maki-maki luar biasa terkait dengan Sunni Syiah. Padahal di Islam generasi awal itu tidak pernah ada. Tidak ada yang namanya Sunni, tidak ada yang namanya Syiah. Toh kalaupun misalkan sudah ada, misalkan sejak Nabi wafat ada istilah itu tidak membuat akidah umat Islam itu terpecah belah. Sekarang terpecah belah karena apa? Karena setiap kubu itu menciptakan agamanya sendiri. Saya pernah menemukan sebuah kasus yang benar-benar bikin saya jengkel. Yaitu ada seorang mantan muslim yang mengaku murtad karena mendapat pencerahan bahwa sesungguhnya yang dibunuh atau yang hampir disembelih oleh Ibrahim itu adalah Ishak, bukan Ismail. Dia mengatakan, saya akhirnya lepas dari kebohongan Al-Quran dan seterusnya dan seterusnya. Gimana ceritanya Al-Quran bisa dikatakan berbohong di situ, padahal di dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan yang akan disembelih itu Ishak atau Ismail. Dan uniknya para sahabat memang berbeda pendapat terkait dengan siapa yang mau disembelih itu. Ada sahabat yang mengatakan bahwa yang mau disembelih itu memang Ismail, ada yang mengatakan itu adalah Ishak. Dan kebanyakan para sahabat tidak peduli dengan itu karena yang paling penting itu bukan siapanya, tetapi esensi dari pengorbanan, dari kisah pengorbanan yang dimaksud itu, bahwa manusia harus memprioritaskan nilai-nilai ketuhanan dibandingkan nilai-nilai yang mereka anut, walaupun mereka anggap itu benar. Bahkan ketika misalkan kita mau bersedekah pun, berzakat sekalipun, berderma kepada orang lain, harus ada fikihnya yang
imam mazhab fikih menurut ini, fikih sedekah menurut imam ini, fikih sedekah menurut imam itu dan sebagainya. Jadi seakan-akan Islam itu menjadi ribet dan sebagainya. Saya nyatakan sekali lagi bahwa baraya itu semua adalah tambahan, itu semua dalam tanda kutip bid'ah. Islam generasi awal dan paling mendasarnya itu sangat ringkas dan sangat sederhana. Nah, jadi kesimpulan saya adalah orang-orang Islam generasi sekarang itu banyak sekali mengikuti tambahan-tambahan itu daripada esensi Islam yang sesungguhnya. Misalkan begini, di dalam Islam tidak pernah, saya garis bawahi ya, tidak pernah ada perintah atau larangan tentang mengucapkan selamat Natal atau misalkan selamat Waisak kepada orang-orang non-muslim. Tidak ada sama sekali. Tidak ada anjurannya, tidak ada larangannya. Selesai sampai di situ. Nah, lalu umat-umat muslim sekarang banyak yang menginterpretasikan itu kemudian menganggap bahwa itu adalah bagian dari agama. Misalkan, menurut saya itu haram. Karena kalau mengucapkan berarti mengakui. Nah, jadi dia menciptakan agama sendiri. Dia itu adalah pendapat pribadinya dia karena di dalam Al-Qur'an tidak pernah ada sama sekali, di dalam hadis tidak ada sama sekali. Nah, jelas ya. Dari seorang muslim yang dengan channel YouTube Guru Gembul itu memaparkan dengan sangat sederhana, gampang dicerna, gampang diterima, juga cerdas bahwa di dalam dunia Islam juga terjadi Islam yang sudah tidak asli lagi. Nah, tidak asli itu kan istilah lainnya apa? Gadungan, palsu, abal-abal dan sebagainya ya. Baik sahabat-sahabatku, kemudian juga teman-teman bisa menyimak ini salah satu ciri-ciri. Jadi ada beberapa tanda-tanda Muslim atau Islam yang asli. Tapi salah satu ciri-cirinya adalah seperti yang disampaikan oleh Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Perhatikan baik lagi. Ini cuplikan videonya ya. Bahwa Muslim pasti mentalnya seperti Nabi Muhammad. Yaitu sikapnya terhadap orang Kristen sangat bersahabat, sangat menggandeng. Ya, tidak suka mengkritik, apalagi menghina, menjelek-jelekan, tidak. Ya, tetapi sangat menghargai. Perhatikan baik-baik cuplikan video berikut ini. Ini salah satu kriteria parameter Anda bisa menguji diri Anda. Apakah Anda masuk dalam golongan Islam yang asli, yang seperti Rasulullah, yang berhati seperti Rasulullah, atau ternyata Anda Islam yang sudah nyeleweng-nyeleweng itu. Perhatikan baik-baik cuplikannya. Nabi berpesan bahwa kalau seandainya dan pesan ini berlaku untuk rombongan dan semua orang Nasrani sampai akhir zaman. Di teksnya itu bisa dilihat di Google. Teksnya itu berkata apa? Kalau umat Kristiani membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan agama mereka atau ingin merenovasi gereja-gereja mereka, hendaklah mereka dibantu bukan berupa hutang, tapi pemberian. Ada itu. Kalau seandainya ada seorang muslim yang ingin menikahi seorang wanita Nasrania, maka dia boleh menikahinya dengan syarat tidak memaksanya dan dengan syarat harus seizin keluarganya. Dan kalau dia telah menikah, maka tidak boleh diganggu gugat ajaran agamanya. Dia dipersilahkan untuk melaksanakan ajaran agamanya. Itu yang diajarkan Nabi. Sampai akhir zaman, Bi. Sampai akhir zaman, sampai sekarang dan yang akan datang. Abi membawa itu teksnya tadi lihat. Ada bawa teksnya. Ya. Perjanjian. Ini naskah janji Rasulullah Muhammad SAW dengan penganut agama Kristen. Perjanjian Najran ini disebut, Bi. Ini agak panjang teman-teman. Mana yang penting, Abiku? Yang penting ini tadi sebagian. Ya. Buat para penganut agama Nasrani, bila mereka memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadah mereka atau satu kepentingan mereka dan agama mereka, bila mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin, maka hendaklah mereka dibantu dan bantuan itu bukan merupakan hutang yang dibebankan kepada mereka, tetapi dukungan kepada mereka dan anugerah dari Allah dan Rasul-Nya buat mereka.
Tidak boleh seorang Nasrani dipaksa untuk memeluk agama Islam. Mereka hendaknya diberi perlindungan berupa kasih sayang dan dicegah segala yang buruk yang dapat menimpa mereka kapanpun dan dimanapun. Demikian janji Rasulullah Muhammad SAW. Oke sahabat-sahabatku, sudah disimak tadi ya cuplikan dari video yang disampaikan oleh guru atau ustadz muslim, bapaknya Anad Shihab, Pak Quraisy Shihab, bahwa salah satu tanda muslim yang asli adalah pasti bersahabat dengan Kristen. Nah, di video yang sebelumnya saya sudah bahas ya. Sebenarnya yang sering konflik ini adalah pasti ada yang palsu. Entah Islamnya palsu atau Kristen yang palsu atau dua-duanya palsu ya. Nah, baik sahabat-sahabatku, sekali lagi terima kasih banyak buat siapapun Anda yang menyimak video ini. Terima buat teman-teman para mualaf dan terkhusus buat Mas Yonatan Nandar. Ya, sekali lagi saya ingatkan, saya salut dengan Anda. Anda gencar mengaku diri sebagai evangelis pemberita Injil, tapi saya berikan sebuah kritik dan nasihat sekaligus Mas Yonatan Nandar, bahwa jadilah betul-betul yang seperti kata Anda, waras ya, dan jadilah pastikan Anda jadi muslim yang asli. Mengapa? Karena dengan segala hormat saya harus tegaskan, dulu ketika Anda mengaku sebagai pernah bergereja atau pernah menjadi dalam tanda kutip Kristen, sudah terbukti kekristenan Anda tidak asli. Kekristenan Anda abal-abal. Maka sekarang ketika Anda mengaku sebagai muslim, pastikan kemusliman Anda asli. Jangan sampai nanti jadi seperti kata Bung Karno, Islam Sontoloyo. Jangan ya. Jadilah Islam yang asli. Islam yang asli, Kristen yang asli pasti hubungannya baik. Islam yang asli, Kristen yang asli pasti rahmatan lil alamin. Ajaran yang penuh cinta kasih, lebih mengutamakan kasih sayang dan cinta sebagaimana dikatakan Bismillahirrahmanirrahim ya. Dengan nama Allah. Allah yang mana? Allah yang mana? Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi ajarannya kasih. Penekanannya di itu. Jadi kalau ada kasus apa-apa, misalkan contohnya di masyarakat terjadi sebuah perselisihan atau sedikit konflik atau apa, lebih mengutamakan apa? Kasih dan pengampunan, cinta dan sayang. Tidak dikit-dikit laporkan, tangkap, penjarakan, balas, bila perlu bunuh. Ya, itu sudah jelas Kristen palsu ataupun Muslim palsu. Kristen asli dan Muslim asli pasti mengutamakan cinta kasih. Ajarannya seperti ajaran kerajaan Allah ya. Jadi kalau menghadapi konflik atau masalah diutamakan apa? Tegur, nyatakan kesalahan, kemudian ampuni, doakan, maafkan, dan edukasi. Baik, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video-video yang lain dari saya, wartawan Injil untuk Nusantara dan dunia. Shalom, salam sejahtera.